Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi untuk memenuhi UTS dari Bapak Adesena. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris dan elektronis. Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggaraan telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Nah, sistem telekomunikasi ini terdapat dalam suatu perangkat telekomunikasi seperti contohnya HP. Misalkan saya menggunakan HP dengan teman saya yang jaraknya jauh, seperti teman saya yang ada di Cirebon misalkan. Si komunikasi itu akan terjalin berkat adanya sistem telekomunikasi seperti contohnya HP. HP akan mengirimkan suatu pesan itu akan dikirimkan melalui sinyal itu berasal dari suatu sutet atau menara pemancar, dan pemancar itu akan mengirimkan sinyal kepada HP teman saya seperti itu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang informasi dan sinyal. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan. Dalam pelajaran sistem telekomunikasi, informasi terbentuk dalam berupa dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, rekaman, dan lain-lain. Informasi tersebut dapat melalui perangkat telekomunikasi seperti komputer, handphone, radio, televisi, dan alat komunikasi lain-lainnya. Terus yang kedua, sinyal. Sinyal adalah presentasi dari data atau informasi yang berbentuk simbol tertentu atau dikodekan dengan metode besaran fisika sesuai dengan media yang digunakan. Sinyal terdapat dua jenis, yaitu yang pertama sinyal deterministik, yaitu sinyal yang tidak ada kepastian terhadap nilai sinyal di setiap waktu. Dan yang kedua sinyal random, nilai-nilai sinyal yang belum benar terjadi kepada suatu pelanggan lainnya. Seperti saya akan mengirimkan pesan kepada teman saya yang jauh, misalkan saya akan mengirimkan pesan, dan pesan itu akan masuk ke sentral dan bisa dikirimkan kepada pelanggan itu sendiri, yaitu teman saya. Dalam sistem transmisi tersebut, sistem transmisi terbagi kepada dua bagian, yaitu sistem transmisi analog dan digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi analog. Transmisi analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang saling menyambung atau kontinu, jadi terus-menerus menyambung, tidak berubah-ubah, dan mempunyai besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi. Metode transmisi analog yang sering digunakan adalah baseband dan broadband. Transmisi baseband adalah metode sinyal digital langsung melalui media transmisi satu channel seperti kabel-kabel tanpa mengalami perubahan apapun. Tetapi pengiriman data atau informasi itu tergantung jarak dan transmisi pada kualitas. Yang kedua, transmisi broadband digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog dengan menggunakan kabel koaksial broadband atau menggunakan media frekuensi radio dan satelit. Jadi perbedaannya adalah transmisi baseband adalah metode sinyal digital yang menggunakan kabel-kabel tanpa mempengaruhi atau memperubah apapun. Dan transmisi broadband adalah transmisi sinyal analog yang didistribusikan melalui kabel koaksial broadband, yaitu menggunakan media frekuensi, jadi jaraknya pun akan sangat bisa jauh. Sistem transmisi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat putus-putus dan menggunakan bilangan biner. Bilangan biner
akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tersebut. Seperti contoh, sistem transmisi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal bilangan biner. Bilangan biner itu 1010. Seperti contohnya gambar pada di HP kita, itu sebenarnya sistem sinyalnya itu 1010, yaitu sistem bilangan biner. Nah, misalkan saya akan mengirimkan gambar kepada teman saya, sistem sinyalnya itu berupa angka biner, jadi 1010. 1010 itu akan dikirimkan dari HP saya menuju kepada HP teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan transmisi analog dan digital. Pertama, transmisi analog rentan terhadap noise. Kedua, signal yang diterima diproses dengan diulang dan diaplikasikan. Yang ketiga, mudah terjadi crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal kontinu. Yang kelima, kualitas signal diukur dalam satuan SN atau signal to noise ratio. Dan yang kedua adalah transmisi digital. Yang pertama, tahan terhadap noise. Yang kedua, proses regenerasi dilakukan bagi signal yang diterima. Yang ketiga, bebas crosstalk. Yang keempat, bentuk signal discrete atau discrete. Yang kelima, kualitas signal diukur dalam BER atau bit error rate. Karakteristik transmisi analog dan digital. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, fiturnya. Sinyal. Karakteristik analog, yaitu kontinu baik dalam frekuensi dan amplitude. Kemudian karakteristik digital dalam sinyalnya, yaitu discrete. Kemudian satuan ukuran. Karakteristik analog adalah hertz dan karakteristik digital bit per second. Kemudian kapasitas jaringan. Karakteristik analog yaitu rendah karena keterbatasan alokasi pita frekuensi. Dan karakteristik digital besar dengan adanya teknologi konversi dan line code. Kemudian fitur dari manajemen jaringan. Karakteristik analog adalah buruk. Perangkat analog memiliki mekanisme aliran informasi monitoring dan pemeliharaan jaringan jarak jauh yang kurang memadai. Kemudian dari karakteristik digital, baik alarm, traffic, kinerja jaringan dapat dikelola dengan baik secara remote maupun aplikasi control center. Kemudian fitur keamanan. Karakteristik analog lebih buruk dan mudah disadap. Karakteristik digital baik dengan adanya teknik enkripsi data. Jadi karakteristik digital lebih aman. Kemudian fitur dari kinerjanya. Karakteristik analog sangat rendah. Karakteristik digital sangat tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar frekuensi transmisi digital dan analog. Di layar saya saat ini terdapat 4 gambar merupakan suatu gambar frekuensi transmisi digital dan analog. Yang di atas adalah merupakan gambar frekuensi transmisi analog. Gambar frekuensi ini adalah gambar frekuensi sinyal sinusoidal, yaitu ada beban puncak dan beban bawah. Dan yang di bawahnya adalah suatu frekuensi transmisi analog, yaitu berupa 1010. Yang di bawah 1 dan yang puncaknya yang di bawahnya 0 dan yang di atasnya 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang modulasi dan basic type of modulasi. Modulasi adalah proses perubahan gelombang yang merubah sinyal menjadi informasi. Modulasi terbagi 2 jenis. Yang pertama adalah continuous wave atau carrier modulation. Gelombang pembawa carrier waveform, yaitu berupa gelombang kontinu, biasanya sinusoidal, yaitu terus-menerus kontinu. Dan salah satu parameter dari gelombang pembawa diubah sesuai bentuk sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Yang kedua, pulse modulation. Gelombang pembawa carrier
waveform berbentuk pulsa, biasanya pulsa persegi atau rektanguler. Kemudian salah satu parameter dari pulsa gelombang pembawa diubah sesuai bentuk sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.